Halo guys, good evening. Halo. Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning. Good evening. Oh iya ya. Oh saya dengar kayak gitu tadi. Oh iya ya. Good evening everyone. Good evening. Good evening. Let's wait for really because I am late for about 2 or 3 minutes because the class before karena kelas sebelumnya ya. Jadi teman-teman saya juga ada kelas di jam sebelumnya jadi anyway, I want you to answer me on the chat box. Saya pengen teman-teman, saya ingin kamu to answer me, jawab saya on the chat box, di chat boxnya. How are you today? Can you please turn on your camera, guys? I am fine. How about you, bro? I am really good, I think. Cuman tadi kelas pertama bilangnya I look tired, kelas kedua bilangnya I look fresh. Ada yang bilang I look tired, I don't even know. Kak, tidak ada suaranya di sini. Nyalakan mikrofonnya, teman-teman. I am half good. Halfnya apa lagi nih? Setengah baik. Teman-teman, if you don't feel good, just tell it, just say it. Teman-teman kalau memang lagi nggak merasa baik, teman-teman boleh bilang aja, katakan aja, that's fine. Ya, that's. Walaupun kita di Indonesia banyak kayak, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Dalam hati ini udah hancur berkeping-keping ya. Kenapa? Nggak apa-apa. I'm good. How about you, mister? I'm really good. Guys, have you had your dinner? Have you had your dinner? Sudahkah kamu makan malam? Had dinner? Not really. Tidak terlalu. Berarti baru sedikit dimakan ya. Gimana itu? I am on my diet. Bagi tips dietnya dong. Saya makananku lari ke leher semua ya. I am having dinner now. Oh, that's really nice. Okay, what was your dinner then? What was atau is kalau misalnya lagi makan your dinner? Teman-teman, dinernya apa tadi? Tetangga? Gimana nih? Dinernya omongan tetangga ya? I ate paratha. What is paratha? Paratha with egg. Ceker mercon. I was dinner. Tempe orek spicy. Tekwan. Kayaknya tekwan saya penasaran tuh tekwan. How does it taste? Bagaimana rasanya? Gado.
Segede ayam. Okay, guys. So, salty fish. Where are you, Bro Coffee? I am in my boarding house. Yeah, in my boarding house. Should we start the topic today? Take it easy, guys. Take it easy. Ya, Japanese salad with peanut and sauce. Bilang aja nasi pecel. Ya. Teman-teman, kalau nama itu teman-teman tak kasih namanya aja. Nasi goreng, nasi goreng. Tapi teman-teman mau pakai fried rice itu it's okay. Masa kalau misalnya ditanya kita habis makan sate kudus kan? Soto kudus kan? Kavi habis makan apa? Holy soto. Kan nggak mungkin ya. Soto kudus memang teman-teman. Ya. That's karena emang udah namanya seperti itu. Oke. Okay. That's okay. So guys, do you know what are we going to talk about for today? Tahu nggak hari ini kita akan membahas apa? Number. Nah, teman-teman, saya ingin teman-teman untuk sedikit lebih fokus daripada kemarin. Actually, number ini adalah salah satu materi yang paling menguras tenaga. Karena full dengan penjelasan dan penuh dengan angka. Kita dalam bahasa Indonesia itu masalah matematika kita pusingkan, apalagi ditambah bahasa Inggris. Itu kenapa? Ya. That's ya teman-teman. Mister itu di mute. Oh, sorry guys. Oke teman-teman, jadi kita hari ini kita akan membahas tentang numbers. Number. Teman-teman, nomor itu lumayan membingungkan, ya. Tapi kalau masalah uang kita selalu selalu bisa begitu. I have my friends in elementary school, guys. Saya punya teman di SD. Susah kalau hitung matematika, tapi berjualannya lancar. Masalah uang gercep dia. Oke, guys. Teman-teman, please tell me on your chat box what's your favorite number? Apa nomor favoritnya teman? 7. 9. 7. 4. 3. 2. 1. Go. 27. Ada yang suka nomor 2 juga. Actually, my favorite number is number 2. Guys, I don't know. I like number 2. Why? Because number 1 is just for you. Asik. Wih. Biasa aja ya. Biasa aja dengernya ya. Gak ada yang spesial ya. I don't know, sir. 25 is my payday. Oh. Maybe it's the pin. Oke, teman-teman, my favorite number is my favorite number is number 2. Because number 1 is too bright. Yeah, number 2 is number 1 is for the spotlight. Okay, so guys, do you believe in lucky numbers? Teman-teman percaya enggak tentang nomor keberuntungan? Silakan di chat box ya. Please tell me on your chat. I don't believe. Lumayan percaya ya. Dan kenapa percaya? I don't think.
Okay, yeah, some of you don't believe that. Many of you, banyak dari teman-teman yang tidak percaya ya. What about unlucky numbers? Bagaimana dengan nomor yang sial, nomor tidak beruntung, nomor sial? Do you believe it? The same, I don't believe. Gimana ceritanya itu? Tidak percaya nomor keberuntungan tapi nomor sial percaya ini. How guys? Masalahnya keberuntungan sama masalah keberuntungan dan tidak keberuntungan itu kan ini ya, selalu bersama ya. Just because you are not lucky doesn't mean that you are so it can be that you are lucky, teman-teman. Kalau teman-teman lagi sial, berarti teman-teman nggak beruntung kan? Maksudnya kalau tidak beruntung berarti lagi sial. That's how do I say it? Yeah. Actually, it has relation. It's related to each other. Yeah. So if you say that, kalau misalnya teman-teman bilang tidak percaya nomor keberuntungan tapi percaya nomor sial, it's kind of difficult. Ya. Ya, sama Bro Ihsan. Saya juga percaya nomor keberuntungan kalau misalnya nomor togel ya. Tadi saya mimpi ada nomor berapakah itu? Okay, actually about lucky numbers or unlucky numbers, it's up to you guys. That's how do you believe about your life. I mean like ya caranya teman-teman memandang ya. That's ya, kalau masalah agama it's different, of course pasti berbeda. Teman-teman, jadi dalam nomor itu, dalam penomoran itu ada beberapa jenis. Pertama ada cardinal number. Ingat teman-teman kataku ya. Ada cardinal numbers yang digunakan untuk menyatakan jumlah. 1 buku, 2 buku, 3 buku. Oke? Ada ordinal numbers yang digunakan untuk menyatakan urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke? Do you believe in lucky numbers? No, saya nggak percaya. Nomor sial, nomor bagus, saya tidak percaya. I don't believe. Next, selain cardinal sama ordinal, ada namanya fractions atau pecahan 1/2. Saya ulang ya, teman-teman silahkan didengarkan. Jadi yang pertama itu ada cardinal number yang digunakan untuk menyatakan jumlah 1 buku, 2 buku, 3 buku, 4 buku, 5 buku, dan seterusnya. Menyatakan jumlah 1 orang, 2 orang, 3 HP, 4 HP, 5 HP, 3 rumah, kayak gitu ya. Menyatakan jumlah cardinal. Ordinal digunakan untuk menyatakan urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 dan seterusnya. Oke? Terus ada fractions atau pecahan 1/2, 1/4, 3/4, 1/2, 5, 3/4. Ada desimal atau perkomahan. How do you say it? That's 0,3, 3,45, 98,4 dan seterusnya. Ada untuk sebenarnya tahun nggak terlalu ya, hampir itu tahun hampir sama dengan kardinal. Kita akan jelaskan itu satu persatu. Teman-teman, dalam cardinal numbers, I want you to listen to me carefully. Saya pengen teman-teman untuk dengarkan dengan seksama. Dalam cardinal numbers itu kita pakainya 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman, 6 itu cara bacanya 6. 6. 7, 8 itu cara bacanya 8. Tulisannya gini, teman-teman. Tulisannya gini. Tapi cara bacanya itu adalah 8. Ya, sama kayak 6. 6 itu cara bacanya 6. Teman-teman jangan bilang 6. It will be totally different. Ya. Terus 8, 9, 9, 10 itu 10 pakai E bukan I, 10. 11 teman-teman tulisannya 11 tapi cara bacanya adalah 11. Cara bacanya seperti ini, 11.
Terus 12 itu 12, bukan 12. Salah kalau ada yang bilang 12, karena kebanyakan dari kita awal-awalnya kita bilangnya 12, tapi 12. Apakah saya terlalu cepat dalam menjelaskan, teman-teman? No, sir. Ya, bentar ya, Bro Ihsan. Kita bertahap. Iya, Terus Bang. ada 12. Cepat, Teman-teman, Bang. 13 Agak itu, slow dikit, Bang. oke. 13 itu adalah 13. Cara bacanya adalah the. Jadi kayak ini agak samar ya R-nya. 13. Ini sebenarnya ada ya, 13, 14, 15 itu bukan 15. 15 cara bacanya adalah 15. 15 cara baca ya. 16, 17, 19, 21 dan seterusnya. Oke, itu aja yang biasanya salah sih. 16, 16 udah biasa aja. 17, 18, 19, 20. I'm sorry but I have to mute first. Maaf ya, saya mute dulu teman-teman. Nah, 12. Teman-teman, 12 agak susah tulisnya sebenarnya. Sama aja. 12. Tapi cara bacanya cuek. Langsung. Bukan 12. Bukan 12 sepertinya teman-teman. Tapi 12. Langsung seperti itu. 12. Ya, harus cepat memang. Itu. Untuk menyatakan jumlah atau cardinal numbers. Sementara teman-teman ordinal numbers pakai cuy ya. Ya mau pakai C juga nggak apa-apa teman-teman. Nah terus lanjut lagi. Kalau ordinal number atau yang digunakan dengan fungsi urutan seperti pertama, kedua, ketiga, itu bahasa Indonesianya teman-teman ya. Pertama, kedua, ketiga, ke-100 dan seterusnya. Kalau nomor 1 itu tulisan angkanya, tulisan angka memang ada hurufnya. 1 ST, kalau nomor 2, 2 ND, nomor 3, 3 RD. Nomor 4 sampai nomor 20, tidak peduli 11K, 12, 13, pakai TH semua. Kecuali teman-teman 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33 itu akan menjadi first. Contoh. First, pertama itu first, kedua, second, ketiga, third, keempat, sampai 20, itu fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, 9th, 10th, 11th, 12th. Ingat teman-teman, di sini agak sedikit berubah ya tulisannya 12. 12th, 14th, tinggal tambahin H. 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Dia bukan Y tapi I, E, T, H. 20th. Oke. Nanti masuk ke 21. Nanti masuk ke 21, baru masuk 21st, 22nd, 23rd. Nanti masuk ke 31, 31st, 32nd, 33rd. Pokoknya yang 1, 2, 3, satuan 1, 2, 3 yang tidak berubah menjadi first, second, third, teman-teman itu cuma belasan aja. Yang tidak berubah ya, belasannya aja. Jadi contoh, kalau misalnya 111, dia pakai TH dong. 111th. 101, dia pakai ST, 101st. 1001, bentar ini 1001 apa dulu? 1001 kardinal atau ordinal? Kalau ke 1001 pasti pakai ST. 1000 and first.
Kalau 1000, misal, ini adalah cerita ke-101. Ini adalah cerita ke-101. This is the 100. Mau pakai N atau enggak apa-apa. 100 and first atau 100 first enggak apa-apa. 100 first, the 100 first story. Kalau misalnya dia pakai kardinal, saya memiliki 101 cerita. I have 101. Saya mau pakai 1 di sini. 101 stories. Dia menggunakan IES. Kenapa? Karena lebih dari 1. Tapi kalau di sini dia tidak pakai IES, pakai story aja. Nah, ya keberapa? Story-nya cuma 1 aja, tapi yang ke-101. Ya. Teman-teman, ingat ya, 100 itu 100, 1000 itu 1000, ratusan ribu itu 100,000. Ya. 1 juta million M. 1 miliar itu billion pakai B. Jadi teman-teman, biasanya kalau kayak masalah M, 1B ya, itu biasanya para slot handal ya. Itu pasti hafal tuh. Ya. 1M, 1 juta, 1B, 1 miliar, 1K. Teman-teman, 1K kenapa 1K itu dibilangkan 1000? Ada yang tahu? Kilo Benar kalian sekali. 1000. Ya. Jadi kali 1000 ya, kayak gitu. Oke, teman-teman. Lanjut, teman-teman. Ya. Kita lanjut. Ada penggunaan dari ordinal number. Penggunaan ordinal number itu di mana aja dipakainya? Nah, pertama, floors of a building atau tangga dari sebuah lantai dari sebuah gedung. Contoh, kantor kami berada di lantai 2. Our office, lantai kami, is on di lantai 2, second floor. Dia, perempuan, tinggal di lantai 3. She lives on. Kenapa pakai on bukan in? Karena tinggalnya di atas lantai, bukan di dalam lantai. Kalau di dalam lantai, itu jatuhnya lagi dicor. Kalau pakai in, itu artinya dia dicor, teman-teman. Ya, makanya pakai on. She lives on the 3rd floor. Terus selain dari masalah gedung, teman-teman, lantai berapa, ordinal juga dipakai dalam dates atau penanggalan. Nah, masalahnya penanggalan ini ada 2 versi, ada versi British dan ada versi American. Teman-teman, versi British rumusnya itu seperti ini. Rumusnya itu adalah biasanya pakai the, ya, tapi nggak usah kita tulis. Teman-teman, pertama itu ordinal number ditambah month. Month itu adalah bulan. Contohnya, sekarang tanggal berapa? Tanggal 6 bulan 9 2023. Today is 6th 6th of September. Hampir saya lupa ya. September. That's today is 6th of September. Tapi kebanyakan pakai yang British. Enggak juga. Orang American pasti kebanyakan pakai American kok.
Ya, iyalah, pasti ya. Banyak, terserah teman-teman. Ya. Soalnya kalau di laptopku sendiri, laptopku teman-teman, dia itu 06 September 2023 Wednesday. Nah, teman-teman, berarti saya menggunakan format British di laptopku ya. Nah, terus kalau misalnya dia American, caranya bagaimana? Caranya adalah month atau bulan, month atau bulan ditambah cardinal number. Namun bukan sembarang cardinal number teman-teman, bukan sembarang cardinal number dong. Bukan sembarang cardinal number. Kenapa? Karena ketika disebutkan penyebutan adalah penyebutan menggunakan ordinal. Ya. Contoh. Misal tanggal 1. Karena itu yang paling ini ya. Karena itu yang paling beda. One sama first. Kalau misalnya tanggal 1, teman-teman, tanggal 1 September, berarti kita tulis begini. September 1. Tulisannya gini aja. Tapi cara penyebutannya, today is September 1st. Bisa dimengerti ya? Which one we could use when formal situation? Dua-duanya. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman dia tonton film-film Amerika, pasti dia pakai American version ya. Teman-teman kalau pakai versi Amerika, mereka pasti pakai American versions. Tapi teman-teman kalau nonton Harry Potter atau teman-teman nonton Narnia atau apalagi ya film-film British accent, ya pasti dia menggunakan yang versi British dong. Gitu ya. Oke. That's. Silakan di screenshot. Karena besok kayaknya kita juga tetap bahas ini sedikit deh. Coba pakai British. What do you mean? Ini kan udah teman-teman. Today is the 6th of September. Kayak gitu ya. Coba share pakai British. Maksudnya my accent. Teman-teman, I cannot use British accent, guys. Really? Astagfirullah. Ya, I learn little about British sebenarnya, cuman ya begitulah teman-teman ya. Sounds ridiculous for me. Terlalu maaf untuk yang sangat senang dengan logat British, tapi untuk saya pribadi it's kind of funny tapi elegant at the same time. September jadi sir accent Indonesia lah ya, atau American accent. Actually if I'm talking ya, karena saya enggak I can, tapi I prefer not, because sometimes it sounds too much. Biasanya terdengar agak alay biasanya kalau pribadi ya, secara pribadi. Tanggal gajian, should we use the American or British? What do you mean? How about Singlish? Oh really? What are you talking about? I'm from India. My name is Inspector Vijay. Video replaynya dikirim di mana kak? Ada kok di grupnya ya. Ada ya. Oke, lanjut. Fungsinya yang selanjutnya adalah fungsi selanjutnya teman-teman. Itu ada sequence atau ya urutan biasa ya. Misal ini pertama kali kita bertemu. This is the first time we met. Misal cinta pada pandangan pertama kan, itu kan termasuk salah satunya kan. Love at the first sight. Ya, itu biasa dipakai menggombal ya, biar orang nggak marah. Terus lanjut lagi teman-teman. I am the second child. Kenapa dia pakai child bukan children? Karena teman-teman ya, saya anak kedua. Bukan saya dua anak. No. That's really different. Ya, I am the second child in my family.
Saya adalah anak kedua di keluargaku. Jadi teman-teman memang kalau masalah pakai ordinal number itu kita hitungannya tunggal ya. Ya kecuali memang ada beberapa yang berpasangan sih. Terus lanjut lagi. Biasa digunakan di centuries atau abad. Nah, biasanya kita memang bilang abad keberapa, abad kesekian. Ya. Shakespeare was born in the 16th century. Shakespeare ini lahir pada abad ke-16. Dan teman-teman, sekedar fun fact, Shakespeare ini selain adalah filsuf atau penulis yang sangat masyhur pada masanya, teman-teman, Shakespeare ini banyak menemukan kata-kata, atau bukan menemukan, membuat kata-kata dalam bahasa Inggris. Hebat ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada satu kata dan itu buatannya Shakespeare, teman-teman harus tanya dia, kenapa kok bilangnya ini? Ya, banyak kata-kata hasil bikinan dari Shakespeare, teman-teman. Apa aja ya? Banyak. I forgot. Kalau saya punya 2 anak, itu Inggrisnya gimana? I have 2 children. Lanjut, kita masuk ke fraction. Nah, ini paling membingungkan teman-teman. I want you to be focused more than before. Teman-teman, saya akan tulis keterangan di sini and I want you to pay attention. Ya. Jadi, sebelum kita masuk, saya akan jelaskan ini. Nomor 1. Penyebut itu di bawah, pembilang di atas. Iya nggak sih? Iya kan? Oke. Pembilang menggunakan cardinal. Ini merek sabuknya kakak aku ya. Pembilang menggunakan cardinal. Penyebut menggunakan ordinal. Oke. Apabila penyebutnya adalah pembilang dulu. Apabila pembilangnya adalah 1, maka kita bisa menggunakan one atau atau an. Oke? Itu. Terus lanjut, poin ketiga. Apabila penyebutnya adalah 2, maka kita menggunakan half. Dan apabila dia ini yang dimaksud penyebut ya, dia adalah 4, maka kita menggunakan quarter. Lanjut lagi. Apabila pembilang lebih dari 1, maka penyebut ditambah S atau IS. Oke. Nah, terus lanjut lagi. Apabila, maaf teman-temannya, apabila penyebut 2 memiliki
pembilang memiliki pembilang lebih dari 1, maka half menjadi halves. Ini ada apa ini? Ada 7 chat, 8 chat masuk. Memang susah ya kalau soal nomor. Please explain what's the difference sama an. Teman-teman nanti ya, kemarin udah dijelasin juga. Kalau teman-teman, saya ulang, saya baca ya. Pembilang menggunakan kardinal. Ya, yang di atas pembilang menggunakan kardinal, penjemput menggunakan ordinal. Apabila pembilangnya adalah 1, maka kita bisa menggunakan one atau atau an. Apabila penyebutnya adalah 2, maka kita menggunakan half, bukan second. Dan apabila penyebutnya adalah 4, maka kita menggunakan quarter, bukan fourth. Oke? Apabila pembilang lebih dari 1, maka penyebut ditambah s atau is. Apabila penyebut 2 memiliki pembilang lebih dari 1, pembilangnya bukan 1, lebih dari 1, 2 atau seterusnya, maka bukan menggunakan half tapi halves. Oh, benar sekali Efra. Nah, teman-teman contoh. 1/2. Pembilangnya 1. Kita menggunakan atau one. Boleh. Penyebutnya 2. Bukan menggunakan second, tapi half. Jadi a half atau one half. Oke. Kalau 2/2 berarti 2 second, tapi sebenarnya kan itu sama aja dengan 1. Iya kan? Terus 1/4. Bisa kita pakai atau one karena 1 pembilangnya. Penyebut 4 kita menggunakan quarter, bukan fourth, tapi quarter. Jadi 1/4 atau a quarter. Teman-teman, pembilangnya 3 lebih dari 1. Terus penyebutnya 4. Berarti 3 pakai kardinal, baru quarters karena lebih dari 1 pembilangnya. Jadi kita tambah s. Oke? Oke? Bagaimana sis Lili? Sudah mau mengeluh? Sis Siti? Bagaimana? Terus lanjut lagi. Kapan penggunaan S sama IS? Nah ini kan teman-teman, apabila pembilang lebih dari 1, maka penyebut ditambah S atau IS. Contohnya kayak mana? 3/4. Pembilangnya lebih dari 1. Yang ditambahkan S di mana? Ditambahkan S di penyebutnya. Jadi 3/4. 2/3 lebih dari 1 pembilangnya. Pakai kardinal dulu 2. Baru ordinal third. Tapi karena lebih dari 1, jadi thirds tambah S. Contoh yang pakai IS. Nah, kalau contoh yang pakai IS kayaknya nggak ada, teman-teman. Bentar saya lihat dulu. First, second, first, half. Oh iya, itu. Teman-teman, contoh yang menggunakan IS sebenarnya ini sih. Misal 3/2. 3/2. Bagaimana bahasa Inggrisnya, teman-teman? Itu kalau quarter bilangnya ordinal ya, bos. Iya. Makanya aku bilang kecuali 2 sama 4. Kecuali 2 sama 4. Kalau 2 pakai half, kalau 4 pakai quarter. Ya. That's. Nah, teman-teman di sini ya. Kalau misalnya 3/2, 3-nya karena dia pembilang, kita pakai 3 dulu, ordinal 3. Nah, teman-teman, 2 ini kan bukan second, tapi half sebenarnya. Tapi karena dia tambah S, tidak ada 3 halves begini.
Teman-teman, ketika half ditambah s berarti halves. Sama kayak knife, pisau. Ketika lebih dari satu menjadi knives. Sama kayak wolf. Apa sih wolf? Serigala menjadi wolves. Sama kayak wife, istri. Kalau banyak istri, wives. Ya, that's 3/2 jadi pecahan campuran dong. Ya, kalau mau dijadikan pecahan campuran bisa. Teman-teman, kalau misalnya dia pecahan campuran, misal 1/2, 1/2, 1.5. Ya. 1/9 apa, bro? 1/9. Of course, 1/9. Atau a 9. 1/9. Ya, seperti itu. Kalau 2/5, 2/5. Ada nggak di sini? 2/5. Ya. 2/5. Pakai S karena lebih dari 1. Kalau pecahan campuran ditambah N. Iya, benar. Nah, penggunaan N yang mana? Ini 1/8, an eighth atau 1/8. Itu boleh. 2/11, 2/11. Ikutin aja teman-teman ininya ya. 2/11. 11. Pakai S tapi. That's. Oke. Kayak gitu. Misal 7/2. 7/2 berarti 7 halves. Kenapa pakai S? Lebih Guys, dari satu. kan lebih dari 1 ordinalnya. Karena begini, saya kasihkan penggambaran. Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Kalau misalnya saya bilang 3/2. Teman-teman, 3/2 ini gimana caranya? 3/2 itu sama dengan 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3. Iya kan? Sama dengan 3 salah 1/2. Sorry. 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 3/2 kan? Iya kan? Nah, sekarang di sini ada berapa 1/2 teman-teman? Ada 3 kan? Nah, lebih dari 1. Maka ditambahkan S terakhirnya. That's ya. 3 halves. Jadi ada 3/2 gitu ya. Udah ke Inggris. Ya begitu pokoknya. Ya. Boleh nggak Bu? Gokil jadi Boleh eksak. nggak, Bu? Untung saya IPA kemarin ya. Tapi IPA-nya segitu aja guys. Gimana? Astagfirullah. Kan lebih dari 1 ya teman-teman ya. Karena dia lebih dari 1 kan di bahasa Inggris kalau lebih dari 1 ditambahkan S atau IS kan. Iya kan? Nah ini lebih dari 1. Ada 3. Ada 3 angka 1/2. Tambahkan 3. Gitu. Kalau misalnya 3/5 berarti ada 3 angka 1/5. Nah, mantap kali teman-teman. Saya mau buka les-lesan kalistung. Lari kemana jadinya? Cara tahu itu pakai half atau enggak gimana? Teman-teman? Seperti yang saya bilang, maaf saya mute dulu. Cara taunya dia pakai half gimana? Nah, teman-teman, dia menggunakan half ketika penyebutnya adalah 2. Ya. Kita akan menggunakan half kalau penyebutnya 2. Apabila dia adalah 2, kita menggunakan half. Dan apabila penyebutnya adalah 4, kita menggunakan quarter. That's. Enggak teman-teman ya. I'm not good at math. Saya benar-benar nggak bagus dalam matematika.
Ya, kecuali masalah uang. Bisa tuh. Come on guys. Tapi jangan hitung uang orang ya, hitung uang sendiri. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya si Hanifa masih aman ya? Masih aman? Oke. Bagaimana dengan jam? Sekarang jam 9.40. Why? Oh, kita nanti bahas itu. Aduh, sorry. Kita bahas soal jam teman-teman besok. Dan agak membingungkan lagi tuh jam. Materi yang lumayan susah juga tuh. Dibuatkan matriks untuk penyebutan pecahan. Bentar teman-teman, matriks ini kayak gimana nih? Guys, actually my specialty is just in English, not in any places. Guys, don't ask me about math. I don't know. Ya. Astagfirullah. Oke, lanjut lagi. Teman-teman, mari kita sedikit latihan ya. 3/4 udah ada. 5/2, teman-teman. 5/2. 22/7. Ini nggak di ini ya. Ini nggak dijawab. Bukan dijawab. Diinggriskan. Jangan dijawab. Kemarin saya tanya apa 22/7? 3,14. Oke. Terus lanjut lagi. Bentar saya tulis di ini ya, teman-teman. 5/2, 22/7, 3/10. 5/4, 7/5. Ayo, come on guys, dikerjakan. Nomor, jangan lupa ditulis nomornya ya, biar saya tahu teman-teman lagi ngerjain yang mana. Maksudnya tadi matriks itu dibuat kayak table yang berisi angka-angka dan cara penyebutannya. I'm really sorry guys, but I still don't understand. Maaf ya, bro. Maybe that is one of my weakness ya. If you ask me about making the matrix, teman-teman, yang setidaknya saya harap penjelasanku yang sebelah kiri ini harusnya jelas ya. I'm really sorry ya, bro. Come on guys. Bro Septo 13th ini apa ini? Oh, E-nya satu aja ya. Bro Boni, E-nya nggak usah ya. 5/2 itu nggak usah pakai E, nggak ada E-nya. Kita pakai a half itu kalau misalnya penyebutnya 1 ya. Oke, kita jawab nomor 1 dulu. Nomor 1 bagaimana teman-teman? Nomor 1 ini 5 kardinalnya apa ya? 5 lah ya. Terus per 2 kalau misalnya dalam fraction kita nggak pakai second tapi half. Namun teman-teman karena dia lebih dari 1 jadi pakai halves gitu. Terus lanjut, kok nggak ada mukanya? Oke, I will show my face. Ya. Oke. Lanjut 22/7. Ya, pasti 22. 22. Ya, kardinalnya 7 berapa?
Seven. Seven. Nah, teman-teman, karena dia lebih dari satu, kita pakai S. Seven. 3/10 gimana? 7. 3 Three tens. 3 tens. Ya, tens. Cara bacanya tens, benar. Terus 5/4. 5 5 5 quarter. pakai S, jangan lupa. 5 quarter. Kenapa pakai S? Karena lebih dari 1, 5 Karena dong. lebih dari 1. Nah, 3/7/5. Teman-teman bagaimana? 3 and 7. 7 Ayo yoi lupa. 2/10 itu benar, bro. 2/10. Mana 2/10, guys? Mana 2/10? Nggak ada. Nggak ada ya? 3/10. 3/10. 3/10. 3/10 ya. Three tenths, 5 quarters, 5 halves. Oke, udah banyak yang benar ya. Mungkin di sini masih ada yang belum mengerti. I'm really sorry guys. Tapi teman-teman silakan ditonton lagi videonya kalau misalnya masih belum mengerti, atau ini aja dulu dibaca. Dan kalau misalnya masih belum mengerti, silakan tanya saya untuk lebih lanjutnya, tapi after class. Oke. Silakan di screenshot. Udah dong. Tapi jarang yang pakai ini teman-teman. 4/5, 7/5, no. Jarang banget. Terus teman-teman, biasanya kalau misalnya untuk penilaian, misal kayak penilaian film biasanya kan penilaian film itu 8/10 ya kan, ada kayak gitu kan? rating gitu. Maksudnya 8/10 ya, rating. Thank you very much ya. Rating itu biasanya pakainya over. Tulisannya sama pakai per, tapi kan dia lebih ke rating. Teman-teman, misal filmnya apa ya? Film bagus ya. Filmnya drama Koreanya Vincenzo contoh. Ratingnya itu 9/10 contoh. Nah, cara bilangnya bukan dengan cara seperti ini teman-teman. Bukan dengan cara seperti ini cara bilangnya, dia pakainya over. 9/10. Okay, smile. I'll take a picture. Oke, take a picture. Guys, dimatikan mikrofonnya ya. Seperti itu, guys. Oke? Pakainya over. Misalnya 7/9 people, 9 dari 10 orang, 7 dari 10 orang tidak menggunakan produk ini. Jadi itu pakai over. Ya. 9/10. Out of juga boleh. Ya, out of. Over juga ya. Lebih sering pakai out of sih. Terus masuk kita ke desimal. Teman-teman, saya screenshotkan aja ya. Oh, udah di screenshot. Out of, dari, bisa kayak gitu, dari. Terus teman-teman, lanjut desimal. Ini lumayan gampang sih. Teman-teman, komanya itu kita pakainya point, 0.3. Oke. Terus teman-teman, ketika ada angka di belakang koma, mau dia 10, mau dia 12 angka di belakang koma, kalau misalnya dia di belakang koma, itu kita bilangnya satu poin. Misal 3,45, 3.45, jangan bilang 45, no. 3.45. Ya. Not itu nggak ada. Terus lanjut teman-teman. 3.45 bukan 45, tapi kalau di depan koma ya memang sudah nilainya seperti itu ya.
98,4, kecuali teman-teman misal 98,45, cara bilangnya kayak gimana? 98.45 gitu. Kecuali masalah uang nggak ada kayak gitu teman-teman ya. Biasanya uang pakai poin itu ketika dia masalah jutaan. 1.5, 1,5. Maksudnya 1,5 juta. Kayak gitu, 1.500.000. Atau misal $1.55. Atau $1.55. Jadi bukan 55, no, it's not. Kalau masalah uang ya. Not itu kosong. Ya, that's. Terus lanjut lagi teman-teman kalau masalah tahun. Teman-teman, tahun di bawah tahun 2000 atau ya pokoknya di bawah tahun 2000 itu cara mengatakan tahun itu caranya dipisah-pisah, dua nomor. Jadi tahun 1984 ya sama dengan bahasa Inggris, cara sebutnya 1984. Jadi 1984. 1945 1945. 1999 1999. Namun ketika dia sampai di tahun 2001 itu ada 2000N. Jadi 2001 2001, 2002 2002. Nggak pakai N boleh, sir? Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak pakai N nggak masalah. 2001, 2002, 2003. Namun setelah 2010 atau 2011 sampai sekarang boleh menggunakan dua cara. Ya, mau puluhan-puluhan atau langsung 2000. Contoh, sekarang tahun 2023. Teman-teman ada yang mau bilang it's 2023 boleh atau it's 2023 boleh. Bisa dimengerti? Ada yang mau di-sliding? Ayo teman-teman. Capek ya? Actually I'm a little bit tired too because I speak unstably. Ya, tidak stop. Non-stop. Enough, sir, enough. Come on guys. Ada yang mau ditendang? Karena stres nih. Pelampiasan gitu kan. Oh, guys. Please turn on your camera. I want to take a picture together. Kemarin hari pertama kita ambil foto enggak? Enggak ya? No. Oke, please turn on your camera, teman-teman. Di sini pasti udah banyak yang lagi tiduran. Udah PW, lagi dalam selimut, HP-nya aja yang keluar kayak gini ya kan. Untung kalau kayak gitu, kalau udah ketiduran ada pasti. You make sure our understand. Please make a sample more. Ya, yang paling saya Ya, Awil. Guys. Oh iya, saya ada tugas nanti setelah ini. Mohon dikerjakan ya. Bentar. Semoga tidak hilang. Teman-teman. Saya bikin Google Form, tapi itu untuk tes. Bentar. Semoga nggak hilang ya. Semoga tidak hilang. Mana ya? Wow. Bawa. Saya mute dulu. Ini kalau hilang bahaya teman-teman. Masa mau saya bikin ulang? Bentar. Wait. I'm looking for you. I'm looking for it for you. For tomorrow, sir. I'm sorry? For tomorrow. No, for right now after the class. Oh, it's okay. Aduh, mana ya? Bentar. I'll try to look for it for you. Bentar guys. Saya harusnya masih simpan. Telegram, di Telegram soalnya. Soalnya saya udah lama nggak main Telegram kan.
Bentar, guys. Teman-teman bisa nyalakan kameranya because after this we are going to wait, maaf saya mute dulu ya. Because I'm looking for this. Yes. I hope I still have it. Saya harap saya masih punya. Benar teman-teman ya. Saya buka dulu. I'll look for it later for you guys. Kayaknya nanti saya buka ya. Saya cari ya. Harusnya masih ada sih. Pertemuan ketiga. Mana ya? I'll send it later guys. I lost it. But yes. Untuk menuliskan tanggal lahir. Teman-teman, masalah tanggal lahir itu besok ya. Penanggalan kita aslinya besok. Tugasnya dalam modul kan untuk menulis tanggal lahir. No, it's okay, no problem. Ya, nanti aja saya share di grup teman-teman. Nah, teman-teman sekarang dinyalakan kameranya dong, because I'd like to take a picture together. Silakan. Oke, please, maaf saya mute dulu ya. Saya mute dulu. So, ya, tidak berubah-berubah ininya teman-teman posisinya. Oke, please, it's Friday. Yeah, of course we do have class. Okay, so guys, please take your pose. Kita ada 4 kali ya, 4 kali cekrek. Okay, 1, 2, and 3. Okay, that's 1. For the second, wait. Ayo lagi. 1, 2, untuk slide kedua 1, 2, 3. Oke. Untuk yang ketiga 1, 2, 3. Thank you very much. Untuk yang terakhir, walaupun ada yang tertidur ya. 1, 2, 3. That's really nice everyone. Teman-teman silakan dilihat fotonya di grup ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang merasa gemukan, maaf, saya tidak bisa edit ya. I'm really sorry for that. Dan teman-teman ingat, itu 1 orang 3.000 ya. Nanti saya kirim GoPay. Just kidding. Okay. So guys, maybe that's all from me everyone. If you have some questions to ask, you may ask me on the personal chat. Yeah. That's all. Thank you very much. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you tomorrow. Dadah. Waalaikumsalam. Thank you, bro. Bye bye. See you tomorrow. Waalaikumsalam, thank you. Thank you. Tukeran foto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.